lagi bersama dengan Pak Endar di video pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, pada video kali ini Pak Endar ingin sama-sama kita membahas materi untuk anak-anakku kelas 11 dengan sebuah tema tanggung jawabku terhadap keluarga. Pak Endar akan memulai dengan kita sama-sama melihat sebuah gambar yang ada di layar. Teman-teman pasti tahu gambar yang ada di layar ini adalah gambar seekor penyu. Tahukah kalian ada fakta menarik dari hubungan seekor penyu dengan anaknya? Tahukah kalian ternyata hubungan antara seekor penyu dengan anaknya itu hanya sebatas pada saat ibu penyu ini bertelur dan akhirnya anaknya itu kemudian lahir. Ternyata setelah itu hubungan mereka terputus karena setelah ibu penyu ini bertelur di pasir dan berhasil menelurkan semua anak-anaknya, dengan cepat ibu penyu itu bergegas menuju ke laut. Dia tidak, dalam tanda kutip, mempedulikan anak-anaknya apakah anak-anaknya itu selamat ataukah anak-anaknya itu akan menghadapi tantangan dari hewan liar. Nah, kita bisa melihat dari hubungan ibu penyu dan anaknya ini berbeda dengan hubungan manusia. Hubungan antara orang tua dan anak seharusnya tidak demikian. Apakah ada orang tua yang model seperti itu? Tentu mungkin kalau kita lihat di dunia yang berdosa ini, mungkin ada orang tua yang memerankan seperti ibu penyu tadi. Tetapi pada dasarnya, sebagian besar orang tua pasti tidak berlaku demikian. Tentu kalian juga pasti merasakan bahwa orang tua kalian tidak seperti ibu penyu tadi yang meninggalkan kalian. Bahkan sampai sekarang kalian bisa merasakan kasih sayang dari orang tua sampai kalian ada di jenjang SMA. Tentu itu sebagai bukti bahwa orang tua kalian mengasihi dan melindungi kalian. Apa bukti seseorang mencintai kamu? Tentu ada banyak buktinya. Setiap orang pasti akan berusaha menunjukkan bukti yang satu dengan yang lain mungkin berbeda. Tetapi ada satu kesamaan, yaitu bahwa setiap orang yang mengasihi orang lain pasti berusaha untuk menunjukkan bukti. Ada bukti nyata yang bisa kita lihat bahwa seseorang itu mengasihi kita. Dalam relasi antara orang tua dan anak juga demikian. Orang tua juga berusaha untuk menunjukkan bukti bahwa mereka mengasihi, mencintai, dan melindungi kalian. Dan memang kadang-kadang buktinya kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang orang tua memberikan hukuman kepada kita kalau kita melakukan sesuatu yang salah. Itu di mata kita adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Tetapi pada dasarnya apa yang dilakukan oleh orang tua itu sekali lagi ingin menunjukkan bahwa mereka mengasihi kita. Itu sebagai bukti bahwa mereka menyayangi kita dan tidak membiarkan kita untuk di kemudian hari melakukan sebuah kesalahan serupa. Ada sebuah quote mengatakan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Apakah kalian setuju dengan quote ini? Bagi Pak Endar sendiri, Pak Endar setuju dengan quote ini karena Pak Endar merasa bahwa kasih anak itu seringkali hanya sedikit sekali berbanding dengan kasih orang tua yang begitu besar kepada saya. Nah, kalian pun juga bisa merasakan dari kecil sampai sekarang kalian begitu banyak ditunjukkan oleh orang tua kalian bagaimana mereka mengasihi kita. Begitu banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang tua itu adalah pribadi yang selalu mengasihi kita sepanjang waktu. Bahkan nanti ketika kalian sudah meninggalkan mereka, kalian sudah berkeluarga, mempunyai pasangan, mempunyai anak, kasih orang tua tetap sama kepada kita. Nah, orang tua cenderung mencurahkan kasihnya yang begitu banyak dan besar pada anaknya. Mereka mengasihi anak tanpa syarat dan pengorbanannya pada anak sejak anak itu lahir tidak terhitung. Kalian harus setuju dengan kalimat ini. Kenapa demikian? Karena memang demikian hal yang terjadi. Kasih orang tua adalah kasih yang tanpa syarat, atau bisa dikatakan itu adalah kasih agape yang tidak meminta syarat, tanpa syarat. Dan pengorbanan orang tua dari sejak kalian lahir itu begitu besar, begitu banyaknya.
Bukan hanya pengorbanan dari sudut pandang waktu saja, tapi juga tenaga, uang, bahkan perasaan, dan juga pengorbanan-pengorbanan yang lain yang orang tuamu berikan untuk kamu. Sedangkan anak sendiri seringkali sangat membatasi kasihnya pada orang tua. Ya, kita bisa lihat masing-masing diri kita, mengevaluasi diri kita, apakah kita memang seperti itu. Jarang sekali ada anak yang mau berkorban bagi orang tuanya, dan anak seringkali hitung-hitungan dalam memberikan kasihnya kepada orang tuanya. Nah, kita mau lihat di bagian firman Tuhan pada video pembelajaran kali ini. Kita bisa lihat di Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Di situ dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita bisa lihat bahwa setelah kita tahu bahwa orang tua mengasihi kita sebagai anak juga punya tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tanggung jawab yang harus kita perankan dalam keluarga kita masing-masing. Nah, yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat dari Matius 22 ayat 37 sampai 39 ini, bahwa ini adalah hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Orang seringkali menyoroti hukum yang pertama, yaitu kasih terhadap Allah. Tetapi kadang-kadang lupa ada hukum yang sama dengan itu yang harus kita lakukan dan tidak bisa kita tinggalkan, yaitu mengasihi sesama manusia. Sesama manusia konteksnya di sini sangat luas. Tetapi berkaitan dengan keluarga, sesama manusia yang dimaksud adalah juga termasuk adalah orang tua kita. Komunitas yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Jadi sesamamu manusia di sini yang harus kita lakukan adalah siapa? Yang pertama orang tua kita terlebih dahulu, baru kemudian orang lain. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah kita mengasihi orang tua kita ataukah tidak? Apakah kita mengasihi orang tua kita lebih besar dibandingkan kasih kita kepada teman kita atau sahabat kita? Kadang-kadang bagi anak remaja, teman is everything, friend is everything, best friend is everything. Segala sesuatunya tentang pertemanan kita. Sehingga kadang-kadang ketika kita diperingatkan oleh orang tua kita dalam hal bergaul, kita lebih cenderung untuk mengikuti apa kata teman dibandingkan apa kata orang tua. Mari anak-anakku, kita belajar bersama untuk lebih mengasihi orang tua kita, untuk lebih mendengar orang tua kita dibandingkan teman-teman kita. Tanggung jawab berikutnya yang harus kita lakukan apa? Kita lihat di Efesus pasal 6 ayat 1 hingga 3. Di situ dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, tanggung jawab kedua yang harus kita lakukan apa? Yaitu menaati dan menghormati orang tua. Ini adalah satu hal yang kelihatannya gampang diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Apalagi untuk anak-anak seusia kalian, di masa yang katanya seringkali menghadapi konflik dengan orang tua, seringkali kalian berusaha untuk memberontak dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh orang tua. Tetapi di bagian firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus menaati orang tua dan menghormati mereka. Karena di situ adalah sebuah hal yang memang harus demikian terjadi. Dari kitab Perjanjian Lama pun juga mengatakan hal yang sama, bahwa menghormati orang tua adalah suatu hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Nah, di Efesus pasal 6 ayat 1 hingga 3 ini kita bisa lihat ada janji yang Tuhan nyatakan bagi setiap anak yang melakukan firman-Nya, yaitu kamu berbahagia dan panjang umur. Nah, kita mau lihat kata taat atau upokaute itu artinya patuh, tunduk, menerima, mematuhi perintah. Di bagian terjemahan Alkitab yang lain, firman Allah yang hidup mengatakan, anak-anak, hendaklah kalian selalu patuh kepada orang tuamu, karena hal ini menyukakan hati Tuhan. Patuh kepada orang tua, taat kepada orang tua itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan.
Jadi mari kita sama-sama belajar untuk upakaute kepada orang tua kita. Lalu kesimpulan apa yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran kali ini? Ada 4 tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu pertama, kita harus taat kepada orang tua. Ya, jadi kita harus menaati apa yang menjadi perintah orang tua kita. Orang tua kita kadang-kadang memberi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau memberikan perintah yang kadang-kadang tidak seturut dengan kehendak kita. Tapi kita mau sama-sama belajar bahwa tujuan dari orang tua untuk memberikan peraturan kepada kita itu tujuannya adalah sesuatu hal yang baik. Tidak ada orang tua yang memberi perintah kepada anak-anaknya untuk mencelakakan anak-anaknya. Saya percaya itu. Jadi mari kita sebagai seorang anak yang lebih muda dibandingkan orang tua kita, karena mereka jauh lebih berpengalaman dibandingkan kita, mereka berusaha untuk memberi perintah kepada kita untuk supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai masalah. Lalu yang kedua, menerima petunjuk orang tua. Seperti yang tadi Pak Indar katakan, kadang-kadang kita tidak mau menerima petunjuk mereka. Yuk, mari kita sama-sama belajar ya, untuk menerima petunjuk orang tua. Petunjuk digunakan untuk apa? Digunakan supaya kita tidak salah jalan, supaya kita menemukan jalan yang benar, jalan yang tepat. Nah, karena itu anak-anakku, orang tua juga demikian. Orang tua pasti akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Mari kita belajar untuk menerima itu. Yang ketiga, membantu orang tua. Nah, ini yang seringkali dilalaikan oleh anak-anak remaja. Anak-anak remaja banyak yang tidak peduli dengan hal ini. Banyak anak remaja yang ketika di rumah dia nggak ngapa-ngapain, tidur-tiduran di kamar, rebahan, main game, main sosmed dan lain sebagainya. Sedangkan orang tuanya sibuk membersihkan rumah, mengurus rumah dan lain sebagainya. Mari kita sebagai seorang anak bijak untuk berperilaku di rumah. Kalau orang tuamu kesulitan, tawarkan bantuan tanpa mereka meminta kalian melakukannya. Itu adalah hal yang menyenangkan orang tua. Bantu mereka semampu kalian. Kalau kalian bisa mencuci piring, lakukan itu. Kalau kalian terampil untuk membersihkan rumah, pakai keterampilan kalian untuk membersihkan rumah. Lalu yang terakhir, memelihara orang tua saat mereka tua dan lemah. Ini harus kita lakukan teman-teman, sebagai bukti nyata pengabdian kita kepada orang tua kita. Pak Indar sering melihat banyak anak-anak yang membiarkan atau menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Nah, bagi saya pribadi, saya kurang setuju dengan hal seperti itu. Jika orang tua kita sudah memelihara kita dari kecil sampai kita dewasa, masakan kita sebagai seorang anak tidak bisa memelihara orang tua saat mereka tua dan lemah? Mari kita sama-sama belajar untuk memelihara orang tua. Kalau orang tuamu sakit, kamu harus rawat mereka. Jangan dibiarkan begitu saja. Jangan pura-pura nggak tahu. Tunjukkan bahwa kalau orang tuamu sudah merawat kamu saat sakit, inilah saatnya bagi kita untuk membalas cinta kasih mereka. Jadi, mari kita sama-sama belajar untuk menerapkan keempat hal ini. Yang pertama, taat, menerima petunjuk orang tua, membantu orang tua, dan memelihara orang tua saat mereka tua dan lemah. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan materi yang hari ini kita pelajari bersama boleh jadi berkat buat setiap kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pak Indar agar Pak Indar semakin semangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.